semuanya, ketemu lagi di video YouTube saya kali ini. Ini hari Minggu pagi, sudah turun salju di kota Frankfurt. Jadi kali ini saya akan sharing sama teman-teman semuanya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan sama teman-teman saya juga mengenai diet dari point of view saya sebagai dokter spesialis jantung. Oke, let's go. Oke, jadi kita mulai dari pertanyaan pertama. Jadi video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman saya seputar diet. Jadi kalau kita mendengar kata diet, mungkin yang terpikir di pikiran kita atau yang terpikir di kebanyakan orang, diet itu konotasinya seperti membatasi konsumsi makanan yang pada akhirnya tujuannya adalah untuk mengurangi berat badan. Tapi sebetulnya dari kata diet sendiri asal-usulnya itu berasal dari Yunani, yang berarti pada awalnya kata diet ini memiliki pengertian lifestyle atau way of life. Dan di era modern ini definisi dari diet sendiri artinya adalah kombinasi dari makanan, minuman, atau nutrisi yang dikonsumsi oleh sekelompok orang-orang tertentu. Jadi diet secara umum bisa kita kategorikan menjadi diet yang seimbang atau diet yang sehat dan diet yang tidak sehat. Jadi karakteristik dari diet yang sehat itu kurang lebih atau diet yang seimbang itu mempunyai komposisi karbohidrat, protein, lemak, dan karbohidrat itu sendiri karbohidrat yang banyak serat seperti dari produk-produk gandum atau beras merah dan sebagainya. Kaya protein, sebagian besar dari protein nabati, rendah lemak yang jenuh, dan juga banyak komposisi dari buah sayur-sayuran, dan juga rendah garam dan rendah konsumsi tambahan gula. Dan diet yang kurang baik atau yang kurang sehat, yang tidak seimbang, adalah diet yang kira-kira komposisinya banyak terdiri dari lemak yang jenuh, seperti contohnya fast food, junk food, seperti pizza, sosis, banyak added sugar atau tambahan gula, dan sebagainya. Oke, pertanyaan keduanya. Pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh teman-teman saya yang sering berlari bareng saya. Pertanyaannya gini, ini kan saya udah rutin lari, misalnya kita program lari maraton seminggu sampai 50-100 km per minggu, kita udah lari maraton, rutin berolahraga atau rutin bersepeda setiap hari, bike to work dan sebagainya. Jadi kalau saya udah rutin berolahraga bahkan lebih dari yang direkomendasikan, bisa nggak sih kita makan makanan yang berkolesterol tinggi atau yang makanan-makanan yang tidak sehat, seperti kita makan junk food setiap hari, sebagai kompensasinya kita olahraga secara rutin dan teratur? Jawabannya udah jelas, tidak bisa. Jadi healthy lifestyle atau lifestyle yang sehat itu harus dikombinasikan antara rutin berolahraga atau aktivitas fisik yang rutin plus juga diet yang sehat. Artinya makanan yang sehat juga harus dikombinasikan dengan aktivitas fisik yang rutin. Sebagai contohnya, ini saya ambil contoh yang nyata, yang agak ekstrim juga. Ada seorang namanya, bisa di Google juga, Dave McGillivray. Dia ini adalah seorang pelari maraton, bukan hanya pelari maraton, jadi dia pada saat itu sudah lebih dari 140 kali lari maraton, termasuk 50 kali Boston Marathon, plus 8 Ironman. Jadi bukan hanya lari maraton, dia ini juga melakukan triathlon atau melakukan olahraga ekstrim, renang, lari, dan juga bersepeda. Jadi dengan
aktivitas fisik seperti itu, kita pikir oh pasti hidupnya juga sehat, tidak mungkin terserang penyakit, sakit jantung dan sebagainya. Tapi ternyata pada saat itu kalau tidak salah tahun 2019 dia sedang lari untuk latihan persiapan maraton atau persiapan untuk triathlon. Tiba-tiba kok berasa sesek dan terus dia datang ke untungnya tepat waktu datang ke dokter jantung dan dilakukan pemeriksaan. Ternyata terbukti dia mempunyai penyumbatan di pembuluh darah jantungnya dan saat itu dilakukan operasi bypass. Jadi bahkan dia pun heran kok bisa. Jadi ternyata dirunut ke belakang, memang dia aktivitas fisiknya sehat, sudah lari maraton 140 kali termasuk 50 kali Boston Marathon, tapi hobi makan junk food, makanan yang tidak sehat, dan juga mungkin hidupnya banyak stres, tidur juga tidak cukup dan kurang berkualitas, dan juga mungkin merokok seperti itu. Artinya aktivitas fisik yang rutin, bahkan ini dicontohkan oleh orang yang sudah lari 140 kali maraton dan juga 8 kali Ironman, tidak cukup untuk mempunyai atau terbebas dari penyakit jantung seperti itu. Itu contoh yang ekstrimnya. Jadi tidak hanya aktivitas fisik yang rutin, teman-teman juga harus memperhatikan apa yang kita makan. Jadi message-nya adalah you can outrun bad diet. Jadi jangan mentang-mentang oh saya udah tiap hari bike to work, saya udah tiap hari lari 30 menit, weekend lari 10 km, saya makan junk food aja tiap hari, tidak seperti itu. Jadi harus seimbang semuanya. Okay. Kalau kasus nyata di rumah sakit atau tempat praktek kamu, ada nggak pasien yang dia tuh triathloner atau atlet profesional yang olahraganya rutin tapi ternyata tuh kena serangan jantung dan harus dapat serious medical treatment? Sama juga, jadi di beberapa kasus saya temukan juga baik di rumah sakit maupun di tempat praktek. Jadi keluhannya adalah, atau mereka bilang kaget gitu, dok, ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi dok, kok saya sudah sering berolahraga rutin, bahkan salah satunya atau salah duanya adalah pelari maraton yang sering berlari maraton juga, tapi kok tiba-tiba pas diperiksa tuh ternyata ada pompa jantung yang berkurang atau ada penyempitan pembuluh darah yang mesti di kateter atau dipasang ring seperti itu. Terus kalau kita gali lagi ternyata oh iya, saya memang berolahraga secara teratur, tapi memang di keluarga ada yang riwayat baik itu orang tuanya yang memiliki penyakit jantung yang serupa juga. Jadi ada faktor genetiknya, terus dibarengi dengan dia bilang, oke, setelah lari maraton atau sebelum lari maraton saya suka makan junk food atau makan makanan yang tidak bergizi atau juga sering merokok seperti itu. Jadi memang faktor risiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah itu tidak hanya satu faktor tapi multifaktor. Artinya kita tidak boleh hanya memperhatikan satu faktor yaitu aktivitas fisik yang teratur, tapi juga diet atau konsumsi makanan bernutrisi yang seimbang juga harus diperhatikan, dan juga tidak merokok dan sebagainya kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya juga yang sering ditanyain teman-teman saya, gimana dengan kopi? Saya ini kok sering minum kopi itu sehat nggak sih? Jadi kopi seperti yang saya minum ini, bahkan ada studinya, kalau kita mengkonsumsi atau minum kopi dalam jumlah yang masih terukur seperti 3-4 gelas per hari, jadi tidak terlalu banyak, ternyata itu bisa menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung dan juga stroke. Jadi, tapi saran saya adalah jangan ditambahkan dengan gula karena akan menurunkan efek positif dari kopi tersebut. Kalau ditambahkan dengan susu atau cappuccino bagaimana, tidak apa-apa, tapi saran saya jangan ditambahkan dengan gula. Jadi minum kopi hitam seperti yang saya minum sekarang ini, atau dengan tambahan susu seperti cappuccino, latte macchiato atau cafe latte dan sebagainya, tapi jangan ditambahkan gula seperti itu ya. Oke, di pertanyaan selanjutnya, jadi di video saya yang sebelum ini saya menjelaskan mengenai diabetes mellitus tipe 2.
cara pencegahannya dan sebagainya. Terus timbul pertanyaan, waktu itu saya jelaskan juga, ini berdasarkan data statistik dari IDF itu International Diabetes Federation. Jadi waktu itu saya jelaskan, atau data dari IDF tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat kelima negara terbanyak dengan penderita diabetesnya. Sekitar 19,5 juta penderita diabetes dewasa usia 20 sampai 79 tahun. Nah, pertanyaannya, kok bisa-bisanya Indonesia menduduki peringkat kelima gitu? Kok bisa banyak penderita diabetes atau prediabetes di Indonesia? Ya, sebetulnya tidak heran kalau kita melihat menurut dari apa yang kita konsumsi atau apa yang kita makan ketika kita berada di Indonesia. Contohnya, saya ambil contoh saya sendiri ya. Jadi waktu saya di Indonesia dulu, waktu kuliah atau waktu SMA, makan pagi nasi uduk isinya ada nasi sebakul gitu, terus ada bihun, ayam goreng, ada telur orak-arik, sambal, terus sama ada bakwan dan kerupuk. Itu sarapan. Makan siang nasi padang, kadang-kadang pakai rendang atau ayam gulai, pakai nasi juga sebakul. Terus tengah-tengah sore lapar lagi kan, kita jajan Indomie goreng. Terus mungkin jajan boba juga, karbo lagi. Terus malamnya kita makan Indomie goreng, telur kornet, biasanya Indominya double, jumbo. Jadi sepanjang hari yang kita konsumsi karbo. Terus di tengah-tengahnya kita selingin sama jajanan, misalnya gorengan atau boba, gula lagi, plus karbo lagi, plus lemak jenuh tidak sehat. Jadi nggak heran, itu kisah saya ya, dulu waktu saya kuliah. Mungkin juga sama relate dengan banyak teman-teman sekalian yang mengkonsumsi hal yang sama. Jadi nggak heran kita konsumsinya karbohidrat berlebihan, jadi energi yang kita konsumsi atau kalori yang kita konsumsi berlebihan, melebihi apa yang kita keluarkan. Dan pada saat itu saya juga kurang rutin berolahraga, ya mungkin beberapa kali dalam seminggu ke fitness studio, tapi tidak rutin juga gitu. Jadi artinya jumlah kalori intake saya melebihi jumlah kalori yang saya bakar pada saat itu, yang mungkin juga sama dengan teman-teman semuanya, dan mungkin juga kebanyakan orang Indonesia gitu. Dan kalori karbohidrat yang berlebihan, konsumsi gula yang berlebihan ini nantinya secara bertahun-tahun akan menyebabkan terjadinya insulin resistance. Insulin resistance itu artinya, insulin itu adalah hormon yang diproduksi oleh organ pankreas kita, yang gunanya adalah untuk mereaptik atau mengambil gula dari pembuluh darah, diambil ke dalam sel untuk metabolisme. Nah, jadi hormon insulinnya ada, jadi pankreasnya berfungsi memproduksi hormon insulin, tapi karena faktor risiko tadi, terlalu banyak konsumsi gula, kalori, karbohidrat dan sebagainya, jadi tidak berfungsi dengan benar. Artinya gula beredar di pembuluh darah dan tidak bisa diuptake untuk menjadi energi, untuk produksi energi seperti itu. Dan lama-kelamaan insulin resistance ini akan menyebabkan prediabetes dan nantinya akan menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Dan seperti teman-teman ketahui, penyakit diabetes mellitus tipe 2 atau kencing manis atau penyakit gula ini mempunyai komplikasi yang bermacam-macam, dari mulai penyakit jantung, pembuluh darah, stroke, gagal ginjal dan sebagainya. Jadi runut permasalahannya adalah seperti itu. Jadi kita memang konsumsi karbohidratnya mungkin terlalu banyak di Indonesia, dan lifestyle seperti itu harus kita kurangi, plus juga kita harus tingkatkan aktivitas fisik kita agar kalori yang kita konsumsi banyak yang terbakar, kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, ini beneran ditanyain juga sama teman saya. Jadi pertanyaan dia adalah, Ki, gimana ya kok gue tiap jam kok bawaannya lapar terus gitu, kayak pengen ngemil terus, pengen makan terus. Nah, bisa jadi penyebabnya adalah karena kita kurang konsumsi protein. Jadi apa sih yang menyebabkan kita itu kenyang? Nah, kalau kita kerjaannya cuma makan karbo, makan gula terus, makan cookies terus, coklat, permen dan sebagainya, gula darah kita akan naik secara cepat, atau kita kenal dengan glucose spikes. Glucose spikes ini juga sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya, bisa dilihat di situ. Jadi glucose spikes ini atau peningkatan gula darah yang secara cepat
karena konsumsi gula atau karbohidrat yang berlebihan nanti akan menyebabkan glucose crash, artinya gula akan turun secara drastis dan bikin kita lapar lagi karena gulanya drastis turun, artinya kita lapar lagi dong karena kita jadi gula darah yang menurun akan mengirimkan sinyal ke otak kita bahwa oh kita kurang gula nih, kita harus konsumsi gula seperti itu. Jadi timbullah nafsu makan lagi gitu secara bertubi-tubi kalau kita konsumsinya karbo lagi gula terus-terusan. Nah, tapi kalau kita konsumsinya protein, artinya konsumsi protein kita cukup, maka badan kita ini akan mengirimkan signal bahwa oke, kita sudah kenyang dalam waktu yang lama. Artinya konsumsi protein yang cukup akan menyebabkan kekenyangan dalam waktu yang lama. Artinya kan kita nggak tiap jam ngemil atau tiap jam makan seperti itu. Dan ini juga berguna buat teman-teman yang mau mengurangi berat badan. Jadi tingkatkan konsumsi protein biar kenyangnya lama kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, jadi dia nanya gini, di Indonesia itu kan banyak selebritis atau influencer yang ngepost diet mereka. Ada diet kan ada macam-macam ya, ada keto diet, paleo diet, ada vegan diet, ada intermittent fasting dan sebagainya. Jadi banyak influencer yang ngepost diet-diet mereka, terus biar followernya pada ngikutin gitu kan. Jadi pada bingung nih orang-orang, mana nih diet yang bagus, mana yang harus saya ikutin kayak gitu kan. Diet yang dilakukan harus sustain, harus bisa kita lakukan dalam jangka waktu yang selama kau bisa seumur hidup gitu. Jangan misalnya kita ikutin keto diet atau paleo diet atau intermittent fasting cuma bertahan selama 6 bulan, habis itu aduh capek nih, balik lagi makan junk food, makan konsumsi setelah jam 9 malam, konsumsi boba, gula dan sebagainya yang tidak terkendali gitu, karena sebagai pelampiasan saja. Oke, 6 bulan sudah tercapai berat badan ideal, turun 10 kilo, habis itu balik lagi ke konsumsi makan makanan yang tidak sehat atau tidak seimbang. Nggak ada gunanya karena proses terjadinya penyakit atau contohnya penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker dan sebagainya, itulah proses yang menahun gitu. Artinya kita harus bisa sustain dengan diet yang kita pilih, harus seimbang, tapi harus bisa kita lakukan kalau bisa seumur hidup kayak gitu. Jadi kalau menurut saya kita harus makan makanan yang seimbang. Cobalah konsumsi karbohidrat tapi dari sumber karbohidrat yang berserat tinggi seperti yang saya bilang tadi di awal video. Misalnya produk-produk gandum, beras merah yang tinggi serat dan juga rendah glikemik, mempunyai glikemik index yang rendah. Konsumsi buah dan sayuran yang banyak. Kurangi konsumsi daging merah seperti daging sapi. Konsumsi ikan minimal 1-2 kali seminggu. Kurangi garam, kurangi tambahan gula di minuman atau di makanan, konsumsi kacang-kacangan dan juga lemak yang tidak jenuh. Kurangi lemak jenuh seperti goreng-gorengan, makanan olahan, sosis, nugget dan sebagainya. Dan juga rutin berolahraga kayak gitu. Ini ada pertanyaan temanku nih. Jadi kalau misalnya kerja terus olahraga 2 kali per minggu itu cukup nggak? Terus kalau target 4 bulan turun 10 kilo masih bisa nggak? Apa tipsnya biar kecapai tapi nggak ribet? WKWK. Oke, makasih loh pertanyaannya. Oke, jadi kalau cuma punya waktu 2 kali dalam seminggu untuk berolahraga, ya nggak apa-apa juga. Jadi 2 kali dalam seminggu itu lebih baik daripada nggak sama sekali. Dan jangan lupa, di antara waktu kita kerja, bahkan home office juga kita bisa melakukan olahraga gitu. Jadi istilahnya itu adalah exercise snack. Jadi kayak di antara break makan siang kita juga misalnya bisa push up atau bisa naik turun tangga. Nah, kalau misalnya kerja di kantor, kalau bisa jangan naik lift. Kalau bisa naik turun tangga. Misalnya kerja di lantai 10 atau 11 gitu misalnya, coba deh dibanding naik lift, coba naik turun tangga setiap hari. Itu juga bisa terkategorikan exercise snack atau olahraga tambahan. Jadi 2 kali dalam seminggu itu juga sudah cukup, tapi kalau bisa intensitasnya dinaikkan. Jadi jangan cuman misalnya olahraganya
jalan cepat. Jadi tapi coba misalnya cuman punya waktu 2 kali seminggu di fitness studio, coba sejam, setengah jamnya lari, setengah jamnya lagi strength training atau latihan beban kayak gitu. Jadi intensitasnya ditingkatkan walaupun waktunya sebentar, dan di antara waktu yang kerja itu ditambahkan exercise snack namanya. Jadi pokoknya gerak apapun itu bermanfaat ya. Nah, terus kalau pertanyaannya tadi mau turun berat badan 10 kilo dalam waktu 4 bulan, bisa jadi possible ya. Intinya kita untuk menurunkan berat badan adalah kita mesti kalori defisit, artinya kalori yang kita makan harus lebih sedikit daripada kalori yang kita keluarkan. Artinya harus lebih banyak kalori yang dibakar dibanding yang kita masukkan atau yang kita konsumsi kayak gitu. Jadi ya memang aktivitas fisiknya harus lebih banyak dibandingkan yang dikonsumsi. Dan triknya atau nih hacks, tips dari saya biar nggak cepet lapar. Jadi kan kalau misalnya kita tiap jam lapar terus, kayak kita snacking terus, kalori yang kita konsumsi juga makin banyak ya. Trik atau tipsnya adalah konsumsi protein yang banyak, dan coba dibalik urutan mengkonsumsi makanannya. Jadi makan sayur dulu, lalu protein, lalu terakhir karbohidrat. Dengan cara itu kita akan mengurangi glucose spike atau peningkatan gula darah yang terlalu tinggi, yang nantinya akan menyebabkan glucose crash, artinya gula akan cepat turun lagi, cepat naik, cepat turun, jadi kayak roller coaster gitu. Yang itu nantinya akan menyebabkan kayak kita cepat lapar lagi gitu, seperti itu. Jadi banyak konsumsi protein instead of karbohidrat yang bikin kita kenyang dalam waktu yang lama. Jadi artinya akan menurunkan nafsu makan juga, dan mengurangi jumlah ngemil atau snack yang kita konsumsi tiap harinya, dan nanti pada akhirnya akan mengurangi jumlah kalori intake per hari. Plus kita rutin berolahraga. Jadi kalau olahraganya cuma bisa 2 kali seminggu, coba tingkatkan intensitasnya. Jadi kalau intensitasnya lebih tinggi dari sekedar light, moderate intensity, high intensity, berarti kan jumlah kalori yang terbakar akan lebih banyak lagi kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya, Bang. Oke, sekarang pertanyaan terakhir dari aku ya. Karena ini banyak teman-teman aku komen banyak banget. Jadi mereka nanya, karena aku suka banget masak, terus masaknya kan mungkin kan yang aneh-aneh gitu kan, nasi padang lah, soto Betawi lah misalnya gitu. Tapi kamu badannya segitu-gitu aja, kayak slim-slim aja. Sementara mungkin suami-suaminya mereka nggak terlalu sering masak yang heavy-heavy atau yang Indonesia banget, yang cenderung dengan lemak yang lebih tinggi atau gimana gitu. Tapi suaminya tuh badannya lebih unfit gitu dibanding kamu. Nah itu kenapa tuh? Oke, itu pertanyaan terakhir dari istri saya, bagus sekali ya. Jadi kok bisa-bisanya saya istilahnya nggak gemuk-gemuk gitu, walaupun kayak tiap hari dikasih makan makanan yang bergizi banyak gitu. Nah, seperti saya jelasin tadi, jadi saya ini semenjak mungkin awal tahun 2024 memang rutin berolahraga, terutama berlari. Hampir setiap minggu mungkin 3-4 kali lari. Terus akhirnya juga lari maraton bulan Oktober tahun lalu. Jadi aktivitas fisik yang banyak itu juga berkontribusi ke kalori defisit yang terjadi di saya. Artinya saya memang mengurangi konsumsi karbohidrat, itu benar, meningkatkan konsumsi protein, lemak, sayur-sayuran. Jadi memang kalori intake yang saya makan itu juga kalori yang bergizi, artinya tidak berasal dari gula atau karbo, tapi kalori yang saya makan adalah berasal dari protein. Dan protein itu kan bikin kenyang dalam waktu yang lama, itu pertama. Terus kedua juga aktivitas fisik saya juga sangat banyak. Jadi selain kerja, rutin berolahraga, dan juga di antara waktu luang saya juga melakukan exercise snack yang saya jelasin tadi juga. Jadi itu semua kontribusi kok bisa berat badan saya malah turun walaupun konsumsi makanannya tetap sama atau cuma dikurangi sedikit, karena memang aktivitas fisiknya yang ditambah kayak gitu. Dan hacks yang saya jelasin tadi juga berguna, atau tips yang tadi saya jelasin juga memang sangat bermanfaat. Jadi urutan konsumsi makanan saya, yang pertama adalah saya konsumsi sayur terlebih dahulu, protein atau lemak, terus yang terakhir baru karbohidratnya. Jadi itu
berguna untuk mengurangi glucose spike. Dan kadang-kadang saya juga misalnya setelah mengkonsumsi makanan yang berat seperti nasi padang yang ada di video saya sebelumnya, setelah itu saya melakukan jalan kaki atau aktivitas fisik minimal 10-15 menit, itu juga berguna mengurangi glucose spike atau peningkatan gula darah yang berlebihan gitu. Jadi ya itu semua multifaktor yang saya lakukan setahun terakhir, akhirnya berat badan juga menurun. Ya, mungkin bisa dicontoh sama teman-teman semuanya kayak gitu. Jadi intinya tetap boleh makan makanan yang enak-enak, tapi Oh jelas ya. Kayak saya juga kemarin saya contohin, saya makan nasi padang 2 hari berturut-turut gitu kan, tapi kadar gula darah saya nggak naik sama sekali dan berat badan juga tetap stabil gitu. Jadi makan makanan enak tetap bisa dilakuin, tapi kalau bisa dikurangin konsumsi daging merahnya kayak gitu. Cuman ya aktivitas fisiknya harus reguler dan kalau bisa konsumsi sayurnya juga yang lebih banyak kayak gitu. Oke, mungkin cukup itu aja ya teman-teman, tanya jawab hari ini. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan atau juga jawaban yang saya berikan bisa menjawab pertanyaan teman-teman atau juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton video ini. Kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu-satu, insya Allah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.